Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kepada Bapak Ketua RT 8 dan jajarannya yang saya hormati, tak lupa mitra kerja saya PKK RT 8, Jasa Wisma, Karang Taruna, wabil khusus tokoh masyarakat RT 8, warga masyarakat RT 8 yang hadir pada malam hari ini yang saya banggakan. Tak lupa kepada pengurus RW, mohon maaf Pak RT, Pak Ajinano, sekretaris, seharusnya jadi mau hadir juga, tapi anaknya ngajak nginep di Cibitung sekarang, jadi beliau nginep. Mas Ali juga berita terakhir dia mohon pamit, dia karena libur, dia pulang ke Cikarang, Bang Andi ya? Iya. Ya, Ketua Unit RW Jatinegara Pak Wi, dan beliau adalah Koordinator Keamanan RW 10 Pak Kuat. Beliau juga alhamdulillah rajin bantu rekan-rekan RT 8 yang nggak sangka-sangka. Ini saya kata Uben, ini aja mendadak Pak RW, undangan saya aja seminggu malah mendadak. Beliau pesen jadwal saya ada seminggu, tadi masih bersikit Pak RW dadak acaranya dibilang gitu. Beliau saya di sini monitoring udah minta waktu saya, Pak jangan lupa 1 Agustus saya ada acara begitu. Kok bilang dadak, aku bilang gitu. Kalendernya udah tak mungkin jauh-jauh hari itu. Saya jalan dengan ke puncak malam ini. Saya nggak bisa berangkat gara-gara 1 Agustus BRW udah Pak ayo ke puncak aja Pak, hari habis potong kurban. Tapi saya di RT 8 tanggal 1 ada acara, jadi saya nggak bisa berangkat. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga yang saya hormati. Yang pertama saya ucapkan apresiasi yang sejalan-jalannya. RT 8 dipandang dari luar nonton jalurnya ini banyak berintan yang dalamnya. Di antaranya yang sudah saya tahu, saya jadi RW baru mau setahun bulan. Itu yang pertama, awal COVID beliau bikin gebrakan itu yang asap pengasapan. Jadi orang masuk diguyur pakai disinfektan. Itu yang pertama. Yang kedua, malam ini adalah RT 8 punya gagasan baru, PPI, Pusat Pancaran Informasi RT 8. Tapi pesan saya, ini ide yang positif, ide yang kreatif, Bapak Ibu yang saya hormati. RT 8 adalah kampung kita, milik kita bersama. Jangan 1-2 orang yang bekerja, semua ikut menikmati. Kalau merasa dia itu memiliki RT 8, seharusnya dia malu kalau tidak mau ikut campur di RT 8. Kenapa? Dasarnya RW itu yang punya wilayah, tapi masyarakat ini yang punya adalah Pak RT dan masyarakat. Dibuat bersih ya apa kata Pak RT, Jawis, PKK dan masyarakatnya. Dibuat kotor ya apa kata masyarakatnya. Tidak mungkin warga RT 7 sebelah bantu kerja bakti ke 8, tidak mungkin. Kalau nggak kita sendiri siapa? Itu yang harus dipelajari. Ini kampung kita, ini bagian dari kehidupan kita. Yang tiap hari kita lihat, yang kita tiap hari kita lewatin. Masa ya ada sampah aja nggak mau buang. Itu yang pertama. Kalau merasa memiliki diri kita, ya dirawat. Kalau merasa RT 8 itu kampung kita, ciptakan RT yang nyaman dan aman. Itu tanggung jawab kita bersama. Bukan tanggung jawab Pak RT semata, bukan pengurus semata, bukan PKK, bukan Dasa Wisma, tapi tanggung jawab warga RT 8. Itu yang pertama. Dan nomor 2, saya apresiasi yang sudah dalamnya. Pusat Pancaran Informasi ini manfaatkan yang lebih bagus. Apalagi COVID ini kita masih PSBB. Pak Gubernur tanggal 30 Juli sampai tanggal 13 Agustus masih PSBB transisi. Kenapa? Ini Jakarta malah merajalela. Dengan hasil swab kemana-mana, pasar, mall di swab, ini jadi korbannya lebih tinggi. Siapa yang peduli ke kita? Diri kita sendiri yang peduli. Kenapa? Karena sekarang rumah sakit udah masa bodoh.
Imunnya kuat, insya Allah nggak kena COVID. Imunnya nggak kuat di rumah. Tetap laksanakan pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan. Jangan dianggap ini udah selesai belum. Kata teman saya, itu yang di rumah sakit Dr. Sutomo Surabaya. Itu kena COVID. Saya kemarin pulang ketemu sama dia ngobrol, Mas, kalau kena COVID, sakitnya itu 1000 sakit. Kata dia ini, kok bisa begitu? Kalau sampean itu di paru-paru, ini kayak beling ditumbuk, Pak. Kalau ditarik nafasnya, ini bunyi kerkes-kerkes, kata dia. Itu sakitnya minta ampun, Mas. Saya bilang gitu. Naudzubillah, jangan sampai ada yang kena COVID kecuali saya. Itu gimana? Itu kelingan saya. Saya sering di rumah sakit, saya sering mendekat kena juga. Itu teman saya cerita begitu. Makanya kalau kita itu mau menjaga diri kita dan anak keluarga kita, ayo kita jaga PSBB transisi ini. Termasuk kemarin himbauan Pak Gubernur yang jasa Wisma, itu ada kader COVID keluarga. Artinya apa? Kalau dianya pergi harus pakai masker, enggak capek pakai masker. Sampai dihimbau kader COVID keluarga. Itu harapannya itu. Kalau enggak kita peduli, kapan kata Kak Adi COVID ini bisa minggat? Kalau enggak dari diri kita sendiri. Ayo kita dari kita sendiri dulu, sehingga warga RW 10 enggak ada yang kena COVID. Saya kemarin 2 bulan yang lalu beberapa orang itu 13 orang yang kena COVID. Ada nyutan saya. Kenapa? Ya ngurusin pasien, koordinasi rumah sakit. Makanya kalau udah kena, Pak, capek semuanya. Capek pasiennya, capek keluarganya, Pak RT juga capek. Kenapa? Minimal sterilisasi terus harus dilakukan. Kemudian karantina selama 14 hari. Itu Pak RT harus dilakukan juga. Satu orang warga yang kena, tapi melibatkan semua orang merasa sakit. Itu kalau COVID. Ada orang bilang, COVID itu kan mengada-ada, bawa lampak. Kita juga nggak tahu. Kita ikut aturan pemerintah. Kita orang bodoh. Kalau nggak ikut dokter ikut siapa? Kan begitu, Pak? Kita ngerti medis. Kesehatan kita nggak ngerti. Bapak Ibu yang saya hormati, kembali ke pusat pancaran informasi. Manfaatkan ini untuk kepentingan warga. Yang pertama, waktu sholat 5 waktu dipancarkan. Di samping ada musola yang berkumandang azan, jam-jam belajar, Pak RT, jam-jam belajar. Itu diinformasikan. Anak, karena kita udah punya kampung ramah anak, Kak Aji itu yang punya prakarsa. Jam-jam habis maghrib, anak warga RT 8 yang usia sekolah jangan kelayapan. Tunggu isak dulu baru boleh keluar. Kalau orang tua dulu pas mancing maghrib, nak jangan keluar, ada apa berkolok-kolok gitu ya. Ada sandiolo, nak jangan keluar. Sandiolo artinya apa? Itu orang-orang itu lagi menjalankan ibadah. Ayo kita juga di rumah untuk jaga anak-anak kita. Kenapa? Kalau putra putri kita itu tadi disinggung Kak Adi dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh ini yang pusing ibunya. Kenapa? Ibunya SDM-nya nggak mumpuni, anaknya udah bab 7, ibunya nggak ngerti. Jadinya apa? Emosi mulu. Karena itu aja. Mama Bento itu emosi kenapa? Masa si Galuh udah kelas 6. Dulu dia itu pembagian kelas 6 baru bagi. Sekarang udah geometri, matematika, udah pakai aljabar. Ya, ibunya nggak paham. Jadinya apa? Mau bilang nggak bisa malu, bilang bisa dipaksain. Jadinya emosi. Tuh ya kan? Jadinya emosi. Nah, itu baru satu anak. Apalagi Pak Guru, Bu Guru satu kelas 30 anak. Tapi kenapa Pak Guru, Bu Guru sekelas 30 anak kok bisa anaknya nurut, bisa? Kenapa? Karena gurunya mumpuni. Nah kita nggak mumpuni. Dulu pembagian aja sampai kaki kita ngitungnya.
Sekarang anak kita udah apal berkalian. Nah itulah namanya perkembangan anak sekarang. Jadi Pak RT tolong umpian operator jangan bosen-bosen, selalu dimanfaatkan radio ini untuk kepentingan RT 8. Dan saya masuk di RT 8 udah kosida, adem jalannya, enak gitu. Oh ini RT 8 kayak kampung Arab ini aku bilang gitu. Udah kosida. Ya masuk di KAD berhenti saya. KAD mana? Udah jalan dia bilang. Kok terdengar sayup-sayup kosida Pak Awi? Itu radio salonnya kecil-kecil loh itu Pak Awi. Baik Pak RT. Tadi Pak RT katanya masih kurang radionya, salonnya masih kurang, ngarepin warga yang salonnya nggak kepake mau diambil khusus RT 8 untuk kegiatan ini saya bantu 10 salon. Salon kecil. Saya bantu 10 supaya nanti warga yang jauh tetap kejama Pak. RW seneng Pak kalau begini. Selama itu kepentingan masyarakat, ayo kita dukung bareng-bareng. Ayo, saya juga senang Pak. Kenapa? Saya juga butuh supaya apa? Masyarakat saya itu, kalau warga saya itu nyaman, enak, tenang, mimpin juga enak. Coba kalau mimpin tiap malam ada yang mendem mabuk, pusing. Awalnya emosi, mau gamparin aja. Digamparin warganya, nggak digamparin hujan kebangetan, pakai mulut itu udah blower bibir saya sampai lower Pak saya tuh tak rangkul semua. Ayo nak jangan begitu, mau sekolah tak sekolahin orang bagaimana. Saya nggak mau dengar warga RW 10 putus sekolah. Tahu Pak RW, saya sekolahin. Catat ini, warga yang putus sekolah mau sekolah, ayo saya sekolahin. Dinas sosial itu terbuka bebas sampai SLTA gratis. No, Pemda DKI Jakarta, ya. Dan, tapi ya kompensasinya harus benar-benar belajar. Jadi enak gitu loh. Jadi nggak ada orang-orang. Sekarang ini Pak, mohon maaf ini. Dulu Pak RT 8, saya Om Ben, ijazah SMA itu udah bangga banget Pak. Bangga. Sekarang S1 ini Pak. Jangan dikira PPS sudah di negara ada 8 orang sarjana ilmu agama Pak. S1 PPS. Kenapa? Banyaknya masyarakat, lapangan kerjanya sedikit. Toh S1 kan butuh pekerjaan juga. S1 Pak. Bayangin. Terus kita berpikir kalau saya udah mati sekian tahun, 20 tahun, ini bagaimana? Gitu loh. Kalau kita nggak kita persiapkan sampai sekarang, ini akan jadi apa? Masa ya kita udah mati, anak kita masih luntang lantung, kan begitu bahasa kata saya. Nah itu, makanya saya itu tiap acara di mana Pak warga RT 8, di mana acara saya bilang putra putri itu aset, aset itu jelek, orang tua juga yang dipanggil-panggil, makanya aset Pak, aset. Coba sekarang bayangin kayak Pak Bento, anaknya udah SMK terus mendapat ranking 1. Anaknya siapa? Pak Subandi Pak. Anaknya Pak, orang tuanya masih keangkat, ibunya enggak. Ibunya enggak dipanggil. Padahal ibunya yang pusing ya Pak. Padahal ibunya yang bobot, yang ngandung, tapi enggak kepanggil. Bapaknya yang dipanggil. Anaknya Pak Subandi Pak. Oh, ketika anak itu nakal, anaknya siapa? Pak Bandi Pak. No. Orang tua Pak, makanya udah ada. Ini tujuan pemerintah Pak, semua itu terakomodir sampai bawah. Saya bawa terakomodir. Ya kadang-kadang begini Pak, enak sekarang COVID sembako udah turun terus. RW 10 udah 7 kali, yang presiden 2 kali, yang DKI udah 5 kali katanya. Seneng situ, saya mumet mikirin sembako. Aku bilang, emang nggak pusing mikirin sembako, dapat nggak diterima, saya diterima nggak nyukupin warga, ya kan Pak ya? Kan nggak mungkin. Makanya ini mudah-mudahan besok Bu, kalau ada bansos lagi turun jangan dijual. Awas, saya udah diaudit, nggak ada pungutan, ya. Awas nanti kalau ketika ada sembako gotong-gotong, ini ya Pak, makasih. Kalau ngasih orang kenapa kok nggak kemarin atau nggak besoknya, pas
gotong sembako dikasih, jangan, nggak boleh. Saya udah diaudit, saya kemarin 4 jam saya diaudit. Nggak ada. Jangan ada ketika ada sembako masyarakat baru menyumbang. Ketika RT punya hajat besar, pusat apa? Pancaran Informasi ini, ayo kalau nyumbang Pak RT berlomba-lomba untuk ke ini kegiatan ini. Begitu caranya. Pak RT bikin acara apa Pak? Saya mau bikin radio, pusat pancar informasi. Nih loh Pak RT tak sumbang. Nah itu bagus. Nah wong nyumbangnya kayak sembako baru nyumbang. Nah itu pun 5.000, 10.000. Namanya sampai mana-mana tinggalnya. RT 8 mengut 10.000 gitu. Nah itu Pak RT, tolong Pak RT ya. Jadi jangan sampai karena sembako kita menyumbang. Kalau menyumbang ketika ada acara begini nih, ayo kita pada menyumbang. Itu yang bisa sampaikan. Yang terakhir saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya Pak RT dan jajarannya, Pak tokoh masyarakat, PKK, Posyandu, Desa Wisma, Karang Tarunanya. Ayo kita bangun RT 8 ini RT yang harmonis. Jangan ada si A jelekin si B jelekin si C. Itu nggak bagus, nggak ada gunanya. Sekarang kita nggak punya beras di rumah, yang tahu siapa? Nggak ada yang tahu, nggak usah ngeluh. Kalau yang begini, itu Pak RT itu loh, kalau masih sumbang itu aja, yang lain enggak. Nah itu nggak ada bahasa itu. Bila perlu harus tanya ke Pak RT langsung. Memang Pak, kalau bansos itu jumlah kakak dan jumlah yang diterima itu enggak sama Pak. Banyakkan jumlah kakaknya. Padahal RT 8 itu jumlah kakaknya itu lebih dari 153, dapatnya 90. Banyak yang enggak dapat. Itu ya Pak RT yang pintar dibelah 2 sebagainya. Yang penting bahasa saya secingkir ini ya cukupin 1 RT kalau bahasa saya. Kalau dapat minyak 2 liter ya seliter. Dapat lagi ya setengah-setengah ya. Jangan terus orang mobilnya mewah, terus kehidupannya mapan, enak, nggak butuh apa-apa, masih Pak RT saya kok nggak dikasih sembako, dia bilang gitu. Namanya nggak ada. Nah iya kan? Nah terus Pak RT bilang, ini kan jatahnya orang yang nggak mampu Bu, yang dapat, saya sudah dapat COVID, kemana-mana pakai masker. No, itu bahasanya masyarakat. Makanya tolong ya, nanti itu dikasih tahu lewat radio ini bisa mau menyampaikan ke masyarakat. Insya Allah tanggal 4 besok bansos turun lagi, yang bansos presiden itu turun. Alhamdulillah. Cuman nggak tahu ini beras apa paket sembako, apapun yang kita terima itu kita syukuri. Lagi saya. Kalau saya mendingin Pak RW, saya mending enggak. Makanya saya kemarin bilang, Bu, kalau boleh so DKI Jakarta udah dah biar COVID cepet hilang, nggak usah pakai sembako dah. Artinya apa? Kalau udah nggak ada sembako, COVID udah hilang, kan begitu. Itu harapan saya. Tapi namanya masih ada naik, grafiknya masih naik terus, ya insya Allah sembako sampai Desember. Kalau DKI masih punya duit ya sampai Desember masih ada sembako gitu. Ya nggak tahu Januari ada enggak ya, kita nggak tahu. Tadi saya udah ada masuk, nanti saat tanggal 4 itu yang cari Banpres udah turun di R10 juga, bukan begitu. Jadi itu Pak RT yang saya sampaikan. Terima kasih banget, mohon maaf tetap saya nggak bisa hadir. Pak Ali, Pak, semangat Pak ya. Bu, PKK semangat ya. Dawis awas, harus bantu Pak RT. Bantu Pak RT. Masalah data apa, Dawis tolong dibantu Pak RT. Jangan sampai dia yang punya peran data itu beliau Pak. Saya aja nggak punya data Pak, dia punya data. Dawis itu punya link langsung ke Bu Gubernur. Yang cari itu Bu Gubernur dan ketuanya itu. Kalau ada apa-apa langsung kecari di Google cari itu langsung. Di tahun ini tidak ada kegiatan apapun di RW. Hanya satu kegiatan di RW. Saya tetap ngadain tasyakuran. Nanti PKK, tokoh masyarakat, Desa Wisma, RT staf semua kumpul di RW, tahlil, tahmid, maulid, bubar. Gak usah lama-lama. Coba ayo. Tahlil, tahmid, maulid, bubar. Udah, gak usah ceramah-ceramah kita semua. Langsung bubar.
Saya nggak mau lama-lama juga Pak. Yang penting kita kirim arwah udah selesai. Itu aja. Tapi tolong minta bantuan tumpeng saya besok. Jauh-jauh hari minta bantuan tumpeng satu saya. Ya wujud ya, minta satu tumpeng. Minta saya Pak RW minta Pak Sakura. Takutnya berasa habis Bu. Iya. Kenapa saya minta? Warga tuh berasa banyak, bisa banyak. Kalau tiga, sarjana nggak apa-apa kalau tiga. Kalau tiga, bawa tumpeng ke RW pakai sarjana. Arti berapa? 108. Cakep. Kata Pak RT. Mampunya ini Pak, nggak apa-apa. Namanya mampunya itu saya terima. Mau saya pulangin. Oh ya ini saya bilang tumpeng bacos. Saya terima kasih. Saya akhiri Dinas Direktur Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jalannya ke sini, Pak. Oh. Iya, Bu. Dampingi Pak RW, dampingi Pak RW. Ini di bawah nih, Pak. Sini Pak Wi. Nah. Kak Adi mana Kak Adi? Siap, reporter. Terus musik. Musiknya mau disetel? Nggak usah. Tepuk tangan aja ya. Oke, yuk. Om Jaya siap. Bismillah, Pak. Sini Pak ya, tengah Pak ya. Ya. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Pusat Pancaran Informasi RT 8 RW 10 saya tekan diresmikan. Pak RT, potong tumpengnya. Pak RT 8, iya silakan potong tumpengnya. Angin. Kocok. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi Om. Potong tumpeng, lanjut. Tutup aja bukan. Nah yang potong tumpeng RT. Iya Pak, saya kasih ke Pak. Grogi. Piringnya kecil Pak. Iya. Oh, masuk pipi deh. Ambil tuh, ambil. Masuk YouTube ini deh. Masuk jomplang deh. Mau disiram ini sambal sate. Ya, biar Oke, siap. naik ya. Yuk. Terima kasih. Oke, monggo. Warga Delapan. Mudah-mudahan pusat pancar ini bermanfaat untuk warga. Amin. Terima kasih Pak RW. Sama. Oke, monggo Pak. Oke Pak. Sendoknya Pak. Langsung. Ya, diikuti dengan warga, staf, pengurus. Oh ini lontong nih.